Perkenalkan, saya Andini Nur Hakiki dari kelas 635B07 dengan NIM 1900028. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi yang berjudul Analisa Sistem Penjualan Online Shop di Shopee. Di masa yang serba cepat ini, komputer dan sistem-sistemnya sudah menjadi kebutuhan yang utama untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pada peran penting dalam proses perusahaan saat ini adalah internet. Perubahan yang terjadi pada internet yang paling utama adalah perkembangan atau metode sistem pemasaran alternatif yang lebih baik dengan media internet yang sering kita sebut yaitu e-commerce atau electronic commerce. Lahirnya e-commerce berfungsi mempermudahkan konsumen dalam meningkatkan transaksi jual beli tanpa harus datang ke suatu lokasi atau ke suatu toko untuk berbelanja kegiatan tersebut, atau yang sering kita sebut belanja online atau online shop. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang Shopee. Shopee adalah aplikasi e-commerce untuk jual beli dengan mudah dan cepat. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Dalam pencatatan transaksi, Shopee melakukan secara komputerisasi sehingga dalam pembuatan laporan tercatat dengan sistematis. Untuk itu, kami mencoba membahas dalam sistem penjualan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami akan mengambil judul Analisa Sistem Penjualan Online Shop di Shopee. Berikut adalah konsep dasar sistem. Nah, dalam era globalisasi dan semakin meningkatnya sistem informasi perkembangan teknologi dan semakin jauhnya spesialis dalam perusahaan serta semakin banyaknya perusahaan yang menjadi besar sehingga hampir semua perusahaan sudah mungkin wajib menggunakan sistem, baik itu sistem manual atau yang sudah terkomputerisasi. Dengan demikian tidak heran kalau sistem itu sendiri banyak dipelajari dan dianalisa. Sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang satu sama lain saling berhubungan sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem merupakan bagian terpenting dalam perkembangan ilmu pengetahuan sehingga banyak para ahli mengalihkan perhatian kepada pembelajaran mengenai sistem. Di sini kami akan menjelaskan tentang peralatan pendukung. Nah, di dalam merancang sebuah sistem diperlukan suatu peralatan yang dapat mendukung terciptanya sebuah rancangan. Peralatan pendukung atau tool system merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol, lambang, diagram yang menunjukkan secara tepat arti fisiknya. Adapun peralatan pendukung tool system yaitu ada TPS, PHP, MySQL, UML, dan ERD atau Entity Relationship Diagram. Berikut adalah analisa sistem berjalan. Pada umumnya, proses penjualan dalam suatu perdagangan secara garis besar ditentukan oleh adanya permintaan dari pasar dan ketersediaan barang yang siap jual. Seiring dengan perkembangannya zaman, proses penjualan ini semakin rumit. Dengan adanya peraturan-peraturan baru dalam perdagangan itu sendiri, di marketplace Shopee, setiap penjualan yang terjadi diawasi oleh direktur, yaitu pemimpinnya sekaligus pemilik dari Shopee secara tidak langsung dengan melakukan pemeriksaan terhadap arsip-arsip yang berhubungan dengan penjualan. Arsip yang mendukung proses penjualan tidak sedikit jumlahnya dan semua arsip-arsip tersebut sudah terkomputerisasi. Jadi, direktur dapat lebih mudah memeriksanya. Untuk itulah, pertama-tama kami akan membahas mengenai tinjauan perusahaan sejarah berdiri serta struktur organisasi perusahaan ini. Berikut adalah sejarah perusahaan. Shopee adalah aplikasi marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk, mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja, tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Nah, Shopee di sini mulai masuk ke pasar Indonesia itu pada akhir bulan Mei tahun 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia.
Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Nah, Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru, memfasilitasi penjual untuk menjual dengan mudah, serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan mengatur logistik yang terintegrasi. Nah, aplikasi ini sudah ada sekarang di Google Play Store untuk pengguna Android. Nah, sasaran penggunaan Shopee adalah kalangan anak muda yang saat ini yang terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan dengan bantuan gadget, termasuk kegiatan belanja. Untuk itu, Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Berikut adalah sistem organisasi yang ada di perusahaan. Kita akan menjelaskan tentang level up dulu, yaitu ada CEO, lalu di bawahnya ada finance, manager, dan ada beberapa departemen, yaitu marketing, event, editor, sales, admin, dan kurir. Nah, saya Oktovani Susana dengan NIM 63190125. Saya akan menguraikan secara umum prosedur sistem berjalan yang meliputi 1. Proses pemesanan barang. Proses pemesanan barang diawali dengan pengiriman surat penawaran oleh salesman kepada customer. Setelah melihat surat penawaran dan memutuskan barang apa saja yang ingin dipesan, maka customer memberikan purchase order kepada penjual melalui salesman Shopee. Yang kedua, proses pembayaran. Setelah PO diterima dari customer, PO dicek terlebih dahulu seperti stok, harga, dan diskonnya. PO tidak langsung diproses, tetapi menunggu pembayaran dulu dari customer. Setelah bukti pembayaran diterima berupa bukti transfer, lalu dibuatkan nota penjualan, yang nanti asli dari nota penjualan diberikan ke customer dan kopi nota penjualan disimpan sebagai arsip penjualan. Yang ketiga, proses pengiriman barang. Setelah bukti transfer diterima, surat jalan untuk pengiriman barang dibuat oleh staf gudang dengan melihat terlebih dahulu data barang, kopi nota penjualan, dan kopi PO. Sebelum dikirim, terlebih dahulu barang diperiksa kuantitas dan nama barang oleh staf gudang agar sesuai dengan surat jalan. Setelah itu, bagian pengiriman barang mengirim ke pihak customer dengan surat jalan. Setelah barang diterima customer, maka customer akan menerima bukti penerimaan barang berupa kopi surat jalan berwarna merah dan asli surat jalan berwarna putih dibawa lagi oleh bagian pengiriman barang untuk dijadikan arsip. Yang keempat, proses pembuatan laporan. Merupakan proses terakhir, yaitu melaporkan kegiatan penjualan setiap bulannya kepada direktur perusahaan yang data-datanya diambil berdasarkan PO, nota penjualan, bukti transfer, dan surat jalan. Selanjutnya adalah sistem berjalan. Pada sistem berjalan terdapat diagram use case dan activity diagram. Dalam diagram use case terdapat use case admin, use case pengunjung, dan use case member. Yang pertama kita lihat adalah use case admin. Admin pertama kali melakukan adalah login admin. Setelah dia login, terdapat halaman admin. Dalam halaman admin ini juga terdapat halaman customer, pemesanan, produk, kategori produk, merek produk, dan logout. Selanjutnya, use case pengunjung. Pada saat pengunjung membuka aplikasi tersebut, langsung muncul halaman pengunjung. Halaman pengunjung itu terdapat halaman beranda, produk, kategori produk, cara order, join member, dan kontak us. Selanjutnya, use case member. Yang dilakukan pertama kali oleh member adalah membuka halaman utama website aplikasi. Setelah itu, login. Dan setelah login, muncul halaman member, yaitu yang terdapat beranda, about us, halaman kontak us, cara order, keranjang belanja, produk, histori transaksi, dan logout. Pada halaman produk juga terdapat tambah ke keranjang belanja dan produk detail.
Selanjutnya adalah activity diagram. Yang pertama, activity diagram admin. Pertama kali yang harus dilakukan admin adalah login. Setelah login, memverifikasi data admin. Setelah data admin terverifikasi, admin dapat melihat kategori barang. Setelah itu, admin menampilkan data barang pada sistem. Lalu mengelola stok barang, kemudian mengelola para member yang ikut bergabung. Yang kedua adalah activity diagram member. Pertama kali member harus login. Setelah login, member dapat melihat barang yang akan dipesan. Setelah sesuai, member bisa order barang, lalu order masuk, dan setelah semuanya sudah sesuai, member melakukan pembayaran. Pada saat melakukan pembayaran tersebut akan diproses oleh sistem, lalu dikembalikan kembali kepada member untuk member mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Selanjutnya, activity diagram pengunjung. Pada activity diagram pengunjung ini, pertama pembeli masuk dalam aplikasi, setelah itu dapat melihat kategori barang, lalu melihat barang yang sesuai, dan sistem akan menampilkan barang tersebut. Selanjutnya adalah spesifikasi sistem berjalan. Pada spesifikasi sistem berjalan terdapat dua spesifikasi bentuk dokumen, yaitu spesifikasi bentuk dokumen masukan dan spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Untuk spesifikasi bentuk dokumen pada PT Shopee ini terdapat dua dokumen, yaitu sales order dan bukti transfer. Untuk spesifikasi dokumen sales order yang biasanya itu terdapat ada nama dokumen, lalu fungsinya itu sebagai bukti customer memesan barang, sumbernya dari customer, tujuannya adalah bagian pemasaran, frekuensi setiap customer memesan barang, medianya kertas, dan jumlah rangkapnya adalah 1 lembar. Kalau untuk bukti transfer, biasanya itu terdapat nama dokumennya bukti transfer, fungsinya sebagai bukti pembayaran, sumbernya dari customer, tujuan untuk bagian sales marketing, frekuensinya setiap customer ingin melakukan pembayaran, dan medianya kertas, lalu jumlah rangkapnya juga 1 lembar. Kemudian ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Untuk dokumen keluaran itu ada 2 juga. Yang pertama surat jalan. Spesifikasinya nama dokumen surat jalan, fungsinya untuk pengiriman barang, sumber untuk bagian penjualan, tujuan customer, media kertas, jumlah 2 lembar, dan frekuensi setiap terjadi pengiriman barang. Untuk spesifikasi invoice, ada nama dokumennya invoice, fungsi untuk penagihan pembayaran, sumber untuk bagian admin, tujuan customer, media kertas, jumlah 1 lembar, dan frekuensi setiap terjadi permintaan barang. Saya Niki Lestari dengan NIM 631900129. Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi sistem komputer. Sistem komputerisasi adalah media yang berperan penting dalam penyelesaian kinerja setiap pegawai. Sistem komputerisasi ini mengambil peranan penting di mana membantu menyiapkan, menyimpan, mengolah, dan menghasilkan data. Berdasarkan kebutuhan pengguna sistem dari setiap bagian yang ada, tujuan sistem ini adalah untuk menjelaskan tentang manual modul kepada semua user yang akan menggunakan sistem, sehingga user tersebut dapat merespon apa yang ditampilkan di sistem dan memberikan masukan kepada pembuat sistem untuk dilakukan perbaikan agar sistem lebih baik lagi. Dalam mengimplementasikan perangkat lunak, batasan sebagai pengendalian aplikasi ini ada beberapa hal yang perlu dibatasi dalam mengimplementasi, yaitu perangkat lunak yang digunakan dalam pengimplementasian basis data ini adalah MySQL yang telah terkompilasi
ke dalam sebuah perangkat lunak bebas, yaitu XAMPP 1.7.4. Selanjutnya, menggunakan Bootstrap 3 CSS untuk membuat tampilan menjadi responsif. Yang terakhir, sistem operasi Windows 7 Ultimate Edition. Selanjutnya ada perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membangun sistem informasi penjualan online shop pada Shopee adalah komputer PC dengan perangkat lunak yang disebutkan. Yang pertama, sistem operasi Windows 7 Ultimate. Yang kedua, cPanel version 11.40.1. Yang ketiga, Adobe Dreamweaver CS3 untuk penulisan kode program PHP. Yang keempat, Mozilla Firefox 11 sebagai browser. Selanjutnya, untuk kebutuhan perangkat keras atau hardware yang diperlukan untuk mengimplementasikan program aplikasi yang dibuat ada dua, yaitu server dan klien. Untuk server, kapasitas 500 MB, bandwidth 10.000 MB, PHP version 5.0.x, MySQL 5.x, private CGI bin, server side includes Java, GDC panel, PHP MyAdmin, SMTP atau IPTA atau webmail. Selanjutnya untuk klien, prosesor minimum Pentium dual core atau yang kelasnya, menggunakan minimal RAM 1 GB dan harddisk 160 GB, keyboard, monitor, mouse, dan koneksi internet. Untuk permasalahan pokok, sistem penjualan yang telah berjalan di Shopee umumnya telah berjalan dengan baik dalam proses penawaran, proses transaksi pembayaran, sampai proses pengiriman barang. Tetapi penulis melihat adanya kelemahan pada sistem tersebut. Adapun kelemahannya yaitu sering terjadi selisih dalam masalah stok barang dikarenakan kurang telitinya penjual yang terkadang lupa memotong stok. Selanjutnya, dalam kegiatan sehari-hari, sistem yang digunakan sering mengalami masalah dan kapasitas memori komputer yang digunakan kurang memadai atau mencukupi, sehingga dalam proses pengolahan datanya menjadi agak lama. Untuk mengatasi masalah tersebut, disarankan penjual yang bertugas memotong stok barang harus langsung memotong stok setiap barang yang keluar dari gudang. Dan sistem terkomputerisasi sangatlah mendukung proses kerja seperti kecepatan proses yang dilaksanakan dan keakuratan data yang disimpan. Sehingga dalam proses pembuatan laporan penjualan akan lebih tepat waktu dalam penyajiannya, pencarian data, dan mudah memberikan informasi yang kita butuhkan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kami paparkan tadi yaitu dengan adanya sistem ini yang awalnya memasarkan produk dengan cara konvensional, namun untuk sekarang tidak lagi karena menggunakan sistem penjualan e-commerce yang memudahkan bagi penjual online shop di Shopee untuk mempromosikan dan menjual produk-produk yang mereka punya dan dapat memudahkan user yang ingin membeli produk dengan mudah tanpa harus datang ke toko tersebut. Dan sarannya, sistem informasi akuntansi yang baik dan benar sangat bermanfaat bagi penjualan online shop di Shopee, sehingga sangat diharapkan pada penjual untuk membenahi sistem yang selama ini kurang tepat agar penjual dapat berkembang dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.